Shalom, sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menuntun kita dalam beristirahat semalam, dan pagi ini Tuhan telah membangunkan kita untuk menapaki hari baru. Oleh karena itu, bersama-sama pada pagi hari ini, kita akan membekali diri kita dengan firman Tuhan melalui embun pagi. Namun sebelumnya saya mengajak sahabat Petra dimanapun berada, kita memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, sungguh kami merasakan berkat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan telah tuntun kami dalam kami beristirahat semalaman, dan pagi ini Tuhan membangunkan kami. Tuhan memberikan kesempatan yang baru bagi kami untuk ada di hari yang baru. Kami bersyukur atas kesempatan ini. Dan untuk menjalani hari yang baru ini Tuhan, kami menyadari kami membutuhkan kekuatan baru. Karena itu kami bersiap untuk menerima firman-Mu. Kami yakin Roh Kudus hadir, berkarya, memberikan terang dan pengertian, sehingga firman yang kami dengar pada pagi hari ini benar-benar dapat kami mengerti dan dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Kami juga memohon berkat-Mu Tuhan bagi fasilitas yang kami gunakan pagi ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati sehingga mendukung kami untuk lebih menghayati firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami mengakui keterbatasan kami sebagai manusia. Kami memohon pengampunan dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, pagi ini kita akan menghayati firman Tuhan dengan tema Jangan takluk pada godaan. Renungan hari ini diambil dari Renungan Sabdo Winedar atau Sadar terbitan Sinode GKJ. Bacaan yang menjadi dasar bagi kita pada pagi hari ini adalah dari kitab Maleaki pasalnya yang ketiga ayat 13 sampai 18. Kitab Maleaki yang ketiga ayat 13 sampai 18 yang demikian. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkapung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebab kita peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri
firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikianlah sahabat Petra, bacaan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Nats kita adalah dari Maleakhi 3 ayatnya yang ke-18 yang demikian. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Judul firman Tuhan hari ini adalah Jangan takluk pada godaan. Sahabat Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ketika kita berusaha untuk berbuat baik dan berbuat benar, ada saja pihak yang selalu tidak suka, yaitu iblis, lawan kita. Ia akan mengerahkan segala kekuatannya untuk berusaha menggoda kita menjadi pengikutnya dan kita jatuh dalam dosa. Segala upaya dilakukan, trik-trik, godaan, dengan berbagai cara diserangkan kepada kita. Dan sedikit saja kita lengah, iblis bisa memanfaatkannya untuk menyerang kita. Kita berusaha untuk kuat, iblis pun berusaha untuk lebih kuat menyerang kita. Kita mencari cara untuk melawan iblis, iblis pun mencari cara untuk menjatuhkan kita. Kadang dengan cara yang frontal, tetapi kadang juga dengan cara yang halus, sampai-sampai kita tidak sadar bahwa hati dan pikiran kita sudah dijajah oleh iblis. Sudah terjerat oleh iblis. Apakah saudara pernah tergoda untuk tidak setia beribadah kepada Tuhan? Tidak berdoa dengan alasan terburu-buru, harus melakukan ini itu. Biasanya juga sudah doa kok. Sekarang enggak apa-apa deh. Besok doa lagi. Atau tidak berangkat ibadah ke gereja karena ada piknik. Mumpung hari libur, mumpung teman-teman ngumpul, jarang-jarang bisa pergi bareng. Sehingga kita tidak ke gereja. Padahal saat ini ada banyak pilihan jam ibadah yang bisa kita pilih. Bahkan melalui media-media juga kita bisa beribadah secara online. Melalui radio, melalui YouTube. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk beribadah. Atau juga tidak mau pelayanan. Alasannya karena nggak ada waktu. Sibuk kerja. Besok saja ya, ketika saya sudah pensiun. Lah, iya kalau besok kita sampai pensiun. Kalau tidak,
Atau memang benar kita mencapai masa pensiun? Tapi belum lagi nanti kalau sudah pensiun, ditawari pelayanan, menolak lagi dengan alasan mau cucu. Setelah cucu bertumbuh besar, ditawari pelayanan lagi, tetap menolak dengan alasan tenaga sudah nggak ada. Lah, nggak jadi melayani deh. Dan masih banyak situasi lainnya lagi yang seringkali membuat kita tergoda untuk tidak setia beribadah kepada Tuhan. Berbagai kenyataan hidup yang kita alami seringkali mendorong kita untuk meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Semakin hari, semakin jauh dari Tuhan. Semakin tersesat. Tapi ada banyak di antara kita yang tidak sadar bahwa kita tersesat. Karena ketersesatan kita dibungkus dengan perasaan bahagia dan baik-baik saja yang fana. Punya banyak harta membuat bahagia. Punya jabatan membuat bangga, dihormati, dihargai. Apa saja yang menjadi keinginannya bisa terwujud. Semuanya itu terlihat baik-baik saja, nyaman, dan membahagiakan. Tapi sebaliknya, orang yang setia, taat, takut Tuhan, rajin beribadah, hidupnya kelihatan biasa-biasa saja. Atau bahkan terlihat lebih sulit daripada orang-orang yang hidupnya sembrono. Banyak beban yang harus mereka pikul. Sudah rajin berusaha dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang baik, hasilnya begitu-begitu saja. Sudah berdoa dengan sungguh-sungguh setiap hari dengan harapan impiannya bisa terwujud. Tetapi setelah sekian lamanya ditekuni dalam doa, impiannya tidak kunjung menjadi kenyataan. Seakan-akan doanya menguap begitu saja dan sia-sia. Dan masih banyak situasi yang lain lagi. Kenyataan hidup seperti ini yang kemudian seringkali membuat hidup orang percaya menjadi terombang-ambing. Mau tetap setia kepada Tuhan dan hidupnya seakan-akan begini-begini saja, atau mau meninggalkan Tuhan dan seakan-akan hidupnya berkelimpahan dan membahagiakan. Pada kenyataannya, mau tidak mau kita akui, tidak sedikit yang memilih untuk meninggalkan Tuhan karena tergiur oleh iming-iming iblis dengan hidup yang seakan-akan berlimpah dan membahagiakan. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Hal ini juga yang dirasakan oleh bangsa Israel seperti di dalam kitab Maleaki, kitab yang terakhir di Perjanjian Lama. Mereka dikuatkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya. Tuhan selalu mengasihi umat-Nya. Tetapi kenyataan yang dihadapi oleh bangsa Israel
Mereka hidup dalam berbagai pencobaan dan kesulitan. Ada saja yang mereka alami, dan hal ini membuat bangsa Israel mudah tergoda untuk meninggalkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Menjadi orang yang setia, mereka merasakan hidupnya jauh lebih sulit, jauh dari kata bahagia dibandingkan dengan hidup orang-orang fasik yang terlihat membahagiakan, nyaman. Oleh karena itu dalam kitab Maleaki pasalnya yang ketiga, bangsa Israel diingatkan untuk selalu pasrah dan berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi, tetap setia melakukan kebaikan dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Ratapan dan keluh kesah umat pasti didengar oleh Tuhan, karena Tuhan sendiri adalah sumber pertolongan. Walaupun banyak godaan di dunia yang dapat membuat iman kita lemah, walaupun ada banyak kesulitan-kesulitan yang harus kita lewati, walaupun orang-orang fasik di sekitar kita kehidupannya terlihat lebih membahagiakan, tetaplah percaya untuk hidup setia kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan pertolongan kepada umatnya. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, mungkin saat ini kebahagiaan semu itu terlihat begitu menggoda. Tetapi percayalah, nanti akan ada saatnya Tuhan menyatakan kuasa-Nya untuk memuliakan orang-orang yang setia kepadanya. Akan ada saatnya jelas terlihat perbedaan. Bagaimana orang-orang yang setia kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan menuai akibatnya. Jadi, seindah apapun, sehebat apapun, semenarik apapun godaan iblis, berusahalah untuk tidak terjatuh dalam pencobaan. Terus minta kepada Tuhan untuk dikuatkan melawan si iblis, lawan kita. Mari kita gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk bertahan setia kepada Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini. Kiranya dapat menguatkan kita dan menjadi bekal kita untuk melawan iblis dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan memohon pertolongan Tuhan supaya kita dikuatkan. Mari kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan, menaikkan syukur dan sembah kami. Karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa telah kami terima pagi hari ini melalui firman-Mu. Kami diingatkan untuk tidak mudah tergoda dengan cobaan dari si iblis. Kami diingatkan untuk tidak mudah jatuh dalam godaan, iri hati, untuk melihat kehidupan orang fasik yang seakan-akan membahagiakan. Kehidupan orang yang tidak setia kepada Tuhan, yang seakan-akan hidupnya nyaman.
berbeda dengan kehidupan kami yang berusaha setia kepada Tuhan. Pimpin kami Tuhan, dan mampukan kami untuk mengenakan semua perlengkapan senjata Allah. Sehingga ketika iblis menyerang kami bisa melawannya dan memenangkannya. Kami yakin dan percaya Roh Kudus menguatkan kami dan memampukan kami. Kami berserah penuh kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam perlindungan-Mu. Ketika kami akan memulai hari ini dengan berbagai aktivitas kami yang belajar, anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian, kami yang harus bekerja, kami yang melakukan usaha, kami yang melayani Tuhan, mampukan setiap kami untuk melakukan tanggung jawab kami dengan takut akan Tuhan dan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga dapat kami lakukan dengan baik, menjadi berkat bagi diri kami dan orang lain. Kami memohon hikmat Tuhan, supaya sepanjang hari ini kami tetap dapat bersyukur apapun yang terjadi. Tuhan, kami juga memohon berkat-Mu bagi Radio Petra, sahabat kami, untuk menjalani hari-hari kami. Pimpin sertai segenap jajaran yang ada di Radio Petra, sehingga dapat menuntun, membersamai kami untuk tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan, kami menyerahkan diri kami dan kehidupan kami seutuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Mari kita akan memulai aktivitas kita masing-masing. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.